Salah satu yang melatar belakangi orang menyukai One Piece karena masih banyak misteri di One Piece. 今の海を頂点と呼べる奴はいるか。この海の王者は誰だ。四皇のうちの一人か。巧妙に海を生きる七部会か。最悪の世代ガキども。歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す。誰が誰に加担する。誰が誰を裏切る。マリージュアの天竜人とまで伝えてやれよ。お前たちは引きずり下ろされる。 Ini karena masih disembunyikannya atau memang sengaja dibuat semisterius mungkin Dr. Vegapunk, yaitu sang ilmuwan jenius pemerintah dunia oleh Eiichiro Oda. Dari 1000 chapter lebih yang telah dirilis hingga saat ini, sosok Dr. Vegapunk belum sekalipun wujudnya dimunculkan. Sehingga banyak teori One Piece tentang Dr. Vegapunk yang mencoba ikut menjawab rasa penasaran dari para penggemar. Hingga saat ini, tak ada satupun penikmat anime serial One Piece yang paham seluk-beluk terkait dengan Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk lahir di kota masa depan baru Jimoa di Pulau Karakuri. Sebagai seorang anak, dia mendesain dan membangun beberapa perangkat di lab, termasuk hewan robot. Dia juga memiliki ratusan ide lain, mulai dari senjata untuk bereksperimen dengan struktur seluler. Dia juga pernah mencoba untuk menciptakan sebuah sistem penghangat untuk orang-orang pulau agar tidak kedinginan. Sayangnya, Vegapunk tidak memiliki alat dan dana yang dibutuhkan. Bahkan Franky pun sangat terkagum oleh Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk juga menjadi inspirasi Franky untuk memodifikasi tubuhnya pada anime One Piece di episode 508. Franky menggunakan penemuan Dr. Vegapunk yang tertulis di kertas. Baiklah, inilah beberapa fakta dari Dr. Vegapunk yang diketahui. Pangkat Dr. Vegapunk di Angkatan Laut. Selama ini, kita hanya diberitahu kalau Vegapunk adalah sosok ilmuwan yang luar biasa jenius yang bekerja untuk Angkatan Laut. Di Angkatan Laut sendiri, dia memiliki pangkat atau peringkat J5 Marine, yang artinya dia sudah sangat jauh lebih modern. Secara penampilan fisiknya, Oda Sensei menggambarkan Vegapunk adalah seseorang pria dengan kaos bergaris-garis, menggunakan sarung tangan berwarna kuning, dan sering menggunakan jas lab. Selain itu, secara fisik, khususnya wajah, masih dirahasiakan. Kepribadian Dr. Vegapunk. Secara kepribadian, Vegapunk sepertinya merupakan karakter yang baik. Karena para penduduk Pulau Karakuri sangat menginginkan Vegapunk untuk kembali ke desanya. Di masa mudanya, Vegapunk sering membantu orang-orang di wilayahnya melalui berbagai penemuan-penemuan yang dia lakukan. Vegapunk merupakan sosok yang sangat dibanggakan oleh para penduduk di desanya. Salah satu bukti kebaikan Dr. Vegapunk adalah dia menolak untuk melepaskan gas beracun H2S yang dia ciptakan bersama rekan ilmuwan lainnya, yaitu Caesar Clown. Demi melindungi nyawa-nyawa yang tidak bersalah yang mungkin terkena dampak dari gas ini, dia juga menolak untuk melakukan eksperimen terhadap anak-anak dengan memikirkan keselamatan mereka dan tidak ingin melukai mereka. Menciptakan buah iblis seperti milik Kaido. Dulu saat Kaido pernah ditangkap Angkatan Laut, Vegapunk mengambil faktor keturunan dari tubuhnya. Faktor keturunan itulah yang digunakan Vegapunk untuk menciptakan buah iblis artifisial. Jadi tampaknya faktor keturunan atau bloodline element di versi translasi Inggris ini adalah kunci kenapa Vegapunk bisa meniru buah iblis Kaido dengan begitu bagus. Penemuan terbesar Dr. Vegapunk. Sejalan cerita hingga One Piece chapter 1058, Vegapunk merupakan sosok penemu hebat yang belum ada saingannya. Sejumlah prestasi ilmiah dan penemuan Dr. Vegapunk sangat berguna, yaitu diantaranya membuat tiruan Kuma atau Pacifista, memodifikasi Kuma menjadi cyborg, dan membuat sistem Kuma agar tetap menjaga Tausan Sunny pada saat di Pulau Sabodi. Membuat buah iblis seperti milik Kaido yang dimakan Momonosuke. Membuat borgol batu laut anti buah iblis. Dan menciptakan naga untuk menjaga Pulau Pang Hazard.